Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah anggaran masih dengan saya Bu Kade. Kali ini kita sudah mulai masuk ke bab yang pertama, materi yang pertama kita. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sesi perkenalan, maka di bab pertama atau sesi pertama kita adalah membahas mengenai konsep dasar penganggaran perusahaan. Nah, di sini saya sertakan beberapa petunjuk teknis pembelajaran kita, baik di sesi ini maupun di sesi-sesi berikutnya. Ya, jadi dalam bab ini merupakan dasar dalam memahami arti penting anggaran bagi perusahaan. Sebelum kita menyusun anggaran, ya step by step menyusun anggaran di sesi-sesi berikutnya. Nah, karena ini merupakan materi dasar, ya, materi awal, sehingga ada baiknya kalian mempelajarinya dengan cermat, ya, bisa ditambahkan dengan berbagai referensi yang ada, yang kalian miliki, yang bisa didapatkan dari berbagai sumber. Nah, materi di bab-bab selanjutnya, terutama dalam penyusunan anggaran, akan saling terkait sehingga memang harus dituntaskan materinya sebelum mempelajari materi yang berikutnya. Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, sambil mengingat-ingat ya, karena kita ada di program studi manajemen ya, apa atau manajemen itu? Ya, ini tentu sudah diketahui ya, dipahami di luar kepala. Ya, salah satu definisi yang bisa disampaikan mengenai manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan sekaligus mengendalikan berbagai kegiatan. Nah, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, ya, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, dari bagian di bawah kita bisa lihat bahwa perusahaan mempunyai banyak sumber daya yang harus dikelola. Ya, kenapa harus dikelola? Karena bagaimanapun keberadaan sumber daya tersebut adalah terbatas, sehingga harus dikelola dengan baik. Ya, bagaimana mengelolanya? Nah, dengan melakukan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan ataupun juga kontrol, ya, atau untuk apa semua itu dilakukan? Tentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, jadi berbagai proses yang ada dalam manajemen mulai dari planning, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atau kontrol. Kita lihat dulu kupas sekilas satu persatu. Planning atau perencanaan. Nah, di sini bagaimana kita menetapkan tujuan dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi tujuannya apa yang ingin dicapai? Harus tahu terlebih dahulu sehingga kita bisa tentukan ya bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu ada dalam tataran planning atau perencanaan, di mana biasanya di sini kita menentukan visi, misi, tujuan, strategi, dan melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua setelah planning yaitu organizing, mengorganisasi ya atau menata. Nah, di sini apa yang ditata, apa yang dikoordinir? Ya, berbagai sumber daya yang dimiliki tadi, sekaligus beserta tugas serta otoritas yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga nanti bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu leading atau kepemimpinan, atau di berbagai sumber mungkin juga menyebutkan sebagai actuating. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya intinya, di mana aktivitas yang ada di dalamnya adalah bagaimana kita mengarahkan,
mempengaruhi serta memotivasi ya sumber daya yang dimiliki, khususnya tentu saja sumber daya manusia ya, agar bisa bersama-sama ya bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, walaupun masing-masing sumber daya manusia tersebut mempunyai tujuan ya saat bergabung dalam organisasi. Nah, dalam fungsi yang ini kita akan membuat mereka bisa bekerja sama untuk mencapai satu tujuan organisasi. Kemudian ada juga yang terakhir biasanya adalah pengendalian atau controlling, di mana dalam aktivitas ini biasanya kita akan mengukur serta mengevaluasi kinerja aktual ya, apakah mencapai target atau tidak, atau bahkan melebihi target ya. Kita evaluasi terutama bila tidak mencapai apa yang ditargetkan ya. Kemudian melaksanakan tindakan perbaikan bila diperlukan. Jadi dalam proses controlling atau pengendalian ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan, mulai dari membentuk standar kinerja yang jelas ya, membuat standar kinerja yang jelas, memonitor ya, mengawasi serta merekam ataupun mencatat kinerja ya, melakukan penilaian kinerja. Kemudian membandingkan antara kinerja aktual dengan standarnya. Kemudian kita juga mengkomunikasikan hasilnya ya, apakah sudah sesuai antara kinerja dengan standarnya atau mungkin belum mencapai target atau mungkin bahkan melebihi targetnya. Kemudian apabila diperlukan tentu harus ada tindakan koreksi terutama saat tidak mencapai targetnya. Kemudian juga mungkin juga diperlukan aktivitas di mana harus dievaluasi juga apakah standar yang dibuat selama ini sudah realistis, wajar gitu ya, sehingga misalnya banyak yang tidak mencapai target, tentu harus dilihat lagi apakah memang kinerjanya yang kurang baik atau standarnya yang kurang realistis, seperti itu ya. Kemudian baru kalau memang itu belum baik standarnya, mungkin bisa juga dilakukan koreksi atau perbaikan. Nah, bagaimana letak atau posisi anggaran dalam aktivitas-aktivitas manajemen tersebut? Nah, penganggaran di sini merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas manajemen, khususnya dalam tataran perencanaan. Ya, jadi anggaran ada dalam tataran atau fungsi perencanaan di manajemen. Nah, pengerjaan anggaran atau penyusunan anggaran berada dalam tahap akhir dari proses perencanaan menyeluruh perusahaan. Jadi dia dilakukan setelah perusahaan menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, program-program, barulah kemudian anggarannya disusun. Nah, apa yang dimaksud dengan penganggaran atau budgeting ya? Nah, di sini kita seringkali rancu penganggaran itu, seringkali kita samakan ya anggaran itu ya penganggaran. Nah, padahal ada perbedaan antara apa itu penganggaran dan anggaran ya. Kalau penganggaran itu adalah proses penyusunan anggarannya ya, saat kita buat ya anggaran tersebut, itu prosesnya kita sebut dengan penganggaran. Kalau hasil dari penyusunan anggaran ya adalah anggaran itu sendiri atau sering disebut dengan budget ya, yang merupakan nanti rencana tertulis tentang kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif ya, biasanya dinyatakan atau diukur dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi prosesnya adalah penganggaran, kemudian hasil dari proses tersebut adalah anggaran ya, kata bendanya atau hasilnya adalah anggaran. Nah, untuk apa kita menyusun anggaran
Ya, tujuan penyusunannya untuk menyatakan harapan perusahaan secara jelas dan formal. Jadi setiap komponen perusahaan, ya setiap anggota perusahaan harus tahu dengan jelas ya apa yang diinginkan perusahaan, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ke depannya. Ya, tahun depan, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ya yang jangka panjang atau 20 tahun ke depan, apa yang ingin dicapai. Ya, jadi itu harus jelas diketahui, ya kan. Kemudian setelah jelas, ya jelas dan formal, tentu saja kita harus juga komunikasikan, ya harus diketahui, disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, misalnya perusahaan ingin menjadi atau ingin menguasai pangsa pasar, ya ke depan pangsa pasarnya meningkat 10% misalnya. Nah, itu harus diketahui. Kalau menginginkan pangsa pasar meningkat 10%, maka pihak-pihak yang ada di dalamnya, ya setidaknya setiap departemen atau divisi harus tahu bagaimana cara mencapai target tersebut. Tentu saja untuk divisi atau bagian marketing atau penjualan, tanggung jawabnya berbeda dengan bagian produksi maupun juga bagian-bagian yang lain seperti keuangan dan bagian operasional atau dan lain sebagainya. Jadi itu harus dikomunikasikan sehingga mereka tahu ya untuk mencapai target tersebut masing-masing pihak atau masing-masing departemen apa yang harus dijalankan. Kemudian menyediakan rencana secara terinci mengenai aktivitas. Ya, masing-masing dibuatkan rincian aktivitas ataupun target sehingga di setiap bagian bisa menjalankan kegiatannya atau aktivitasnya dan mencapai targetnya masing-masing sekaligus mendukung pencapaian target dari atau tujuan dari perusahaan. Ya, mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Seperti yang kita tahu ya, keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya yang lain, sumber daya alam itu jumlahnya terbatas sehingga kita harus mengelolanya dengan baik. Nah, dengan adanya keterbatasan tersebut harus dikoordinasikan bagaimana cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekaligus juga harus menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu maupun kelompok ya, sehingga masing-masing tahu ya bahwa kinerja mereka diukur dengan sesuatu ukuran tertentu. Misalnya kalau di bagian marketing atau penjualan mungkin diukur dari target penjualan yang dicapai ya, jadi mereka tahu bahwa kinerja mereka dinilai baik tentu saja saat mencapai targetnya. Demikian juga dengan bagian-bagian yang lain seperti bagian produksi misalnya, mereka pun akan diukur kinerjanya dengan target produksi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dengan adanya anggaran ya, tersusunnya anggaran ini, maka nanti dalam perusahaan tersebut akan mempunyai suatu perencanaan yang terpadu. Ya, ada suatu perencanaan ya, perencanaan secara keseluruhan sehingga masing-masing bagian ini walaupun mereka melakukan aktivitasnya sendiri ya, yang marketing ya berusaha untuk menjual produk perusahaan, yang produksi berusaha membuat produk, kemudian bagian keuangan tentu saja mengupayakan bagaimana pendanaan bisa dilakukan dan lain sebagainya. Jadi walaupun masing-masing mempunyai aktivitas tersendiri, tetapi aktivitas-aktivitas tersebut tujuannya adalah satu, mencapai tujuan perusahaan. Masing-masing mempunyai pedoman pelaksanaan kegiatan ya, masing-masing diarahkan ya untuk mencapai tujuan yang sama walaupun aktivitasnya berbeda. Sebagai alat koordinasi, nah masing-masing bagian tentu saja tidak bisa berdiri sendiri ya. Bagian marketing tentu saja bisa menjual produk saat bagian produksi menyediakan produknya. Demikian juga bagian produksi bisa menyediakan produk atau menghasilkan produk saat bagian-bagian yang lain mendukung.
SDM-nya ada, kemudian sumber daya yang lain ada, bahan baku, kemudian juga keuangan juga mendukung dan juga yang lainnya. Jadi saling berkoordinasi. Sebagai alat pengawasan kerja, nantinya saat anggaran ini sudah tersusun dengan baik, maka manajemen akan terbantu untuk bisa melakukan pengawasan pekerjaan. Oh, kok bagian produksi tiap hari lembur, apakah memang benar-benar diperlukan kegiatan tersebut? Apakah kapasitas produksi di atas kapasitas normalnya sehingga harus lembur? Nah, dari situ kita bisa lihat ya, apakah memang diperlukan atau tidak. Sekaligus juga sebagai evaluasi kegiatan. Oh, target penjualan 100 unit. Ini di triwulan kedua misalnya, mengapa harus baru tercapai 30 unit. Nah, ke depan bagaimana agar di akhir periode target itu bisa tercapai. Nah, bisa dievaluasi. Kemudian untuk menyusun anggaran itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus realistis ya, seperti tadi di slide sebelumnya ya, yang menyatakan bahwa aktivitas controlling itu juga harus menilai standar kinerjanya ya. Kalau tidak tercapai, apakah kinerja SDM-nya yang kurang bagus atau mungkin standarnya yang terlalu tinggi. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi membuat standar itu juga harus realistis ya. Jadi anggaran ini nanti kita gunakan sebagai standar ya, standar kinerja untuk setiap bagian. Jadi harus realistis. Maksudnya realistis bagaimana? Tentu saja ada kemungkinan untuk bisa dicapai. Ya, jadi kalau seseorang biasanya ya, apabila diberikan target ya, terlalu tinggi ya, di mana kemungkinan untuk mencapainya juga kecil, tentu saja dia akan menurunkan motivasi kerjanya. Demikian juga sebaliknya ya, sudah mereka berupaya maksimal, targetnya terlalu rendah. Nah, tentu saja mereka merasa kurang dihargai, sehingga mereka pun kinerjanya mungkin saja bisa jadi mereka berkinerja juga kurang maksimal gitu. Kemudian dalam penyusunan anggaran ini harus luas, karena anggaran ini adalah mengandung unsur perkiraan ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita perkirakan, walaupun dalam memperkirakan juga harus berdasarkan data-data yang ada, juga seringkali atau bisa saja terjadi di mana saat direalisasikan anggaran tersebut ada beberapa asumsi yang meleset. Misalnya kita perkirakan bahan baku di tahun depan naik, biasanya sih umumnya naik 10%. Nah, tiba-tiba karena ada pandemi misalnya ya, bahan bakunya langka, naiknya 50%. Nah, karena anggaran yang disusun sebelumnya itu kurang sesuai dengan saat realisasi, dan bila anggaran tersebut sudah tidak bisa lagi dijalankan dengan baik, tentu bisa dilakukan penyesuaian ya, bila diperlukan ya. Tetapi juga tidak setiap saat ya kan, begitu sedikit ada ketidaksesuaian langsung disesuaikan, itu juga tidak ya. Selama masih bisa berjalan ya, berjalan terus, nanti di akhir sesi baru dievaluasi lagi untuk kedepannya. Tetapi kalau memang sudah sampai berhenti, nggak bisa berjalan, anggaran itu ora iso dilakoni gitu ya, tentu saja mungkin bisa dilakukan revisi ya. Kemudian menyusun anggaran juga harus kontinu, jangan tahun ini nyusun, tahun besok aras-arasen gitu ya, jadi nggak disusun lagi, karena data-data di tahun-tahun sebelumnya akan sangat membantu dalam penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya ya. Jadi itu sangat penting, jadi sebaiknya untuk menyusun anggaran harus berkelanjutan. Nah, ini ada berbagai jenis anggaran ya, berdasarkan ruang lingkup ada anggaran parsial dan komprehensif, berdasarkan fleksibilitasnya ada variabel dan tetap,
kemudian juga berdasarkan cara penyusunannya ada yang secara periodik dan kontinu, berdasarkan periode waktunya ada jangka pendek dan jangka panjang, berdasarkan bidangnya ada operasional dan keuangan. Silahkan kalau ingin mendalami setiap materi yang ada, silahkan Anda bisa tambahi ya dari berbagai sumber referensi yang ada. Nah, apa keunggulan dari anggaran itu ya? Keunggulannya adalah hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelumnya. Jadi sebelum kita merealisasikan ya, sebelum itu dijalankan, kita sudah tahu apabila target ini tercapai, maka ya perusahaan akan mengalami keadaan seperti ini. Ya, sehingga termotivasi untuk melakukan yang terbaik, berkontribusi yang lebih ya agar pencapaian tujuan perusahaan bisa dicapai, sehingga apa yang diperoleh ya tentu saja bisa tergambar ataupun sudah terbayang jelas gitu ya. Kemudian bermanfaat bagi manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ya. Jadi membantu manajemen ya, mulai dari tataran perencanaan, mengkoordinir, kemudian juga mengarahkan dan juga evaluasi. Kemudian dapat dijadikan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Penjualan 100 ini baik atau belum? Nah, itu dilihat dari targetnya, dari standarnya tadi, dari anggarannya tadi, harusnya targetnya berapa. Atau juga dari masing-masing bagian yang lain dengan target masing-masing. Berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan. Nah, seperti tadi disampaikan, sebenarnya perlu nggak tuh lembur mereka, atau perlu nggak ditambahkan tenaga kerjanya, atau perlu nggak mungkin menambahkan mesin-mesin yang baru ataupun sewa dan lain sebagainya. Kemudian nah, di sini biasanya dalam menyusun anggaran masing-masing bagian terlibat ya, dilibatkan untuk penyusunan anggaran tersebut. Nah, sehingga dengan pelibatan tersebut maka akan tercipta perasaan ikut berperan serta. Targetnya ya setidaknya mereka yang bikin, mereka yang menyetujui target tersebut. Tentu saja mereka akan berupaya semaksimal mungkin agar targetnya juga tercapai. Jadi di sini tidak melulu dari perusahaan, harus begini bagian marketing, bagian produksi harus produksi sekian dan seterusnya. Nah, tetapi juga melibatkan bagian marketing. Kalau dengan target sekian, apakah sekiranya kapasitas yang dimiliki memadai atau tidak? Ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan keikutsertaan tersebut ya, menyusun anggaran, menyusun targetnya masing-masing, maka akan tercipta perasaan ikut berperan serta. Ya. Nah, di satu sisi ada keunggulan, ada kelemahan juga ya kan. Namanya anggaran kita gunakan penaksiran. Nah, seperti tadi disampaikan bisa saja asumsi yang digunakan meleset ya. Nah, tentu saja kalau memang melesetnya terlalu jauh harus diperbaiki. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan mengalami perkembangan. Ya, kurang lebih juga sama. Jadi apa yang direncanakan ya tidak sesuai saat kita aplikasikan atau kita realisasikan. Nah, tentu saja harus bila mana perlu diadakan penyesuaian. Kemudian seperti disampaikan sebelumnya juga melibatkan banyak pihak, bagian produksi dilibatkan, keuangan dilibatkan, marketing dilibatkan, semua, hampir semua bagian mungkin terlibat ya. Sehingga bagaimanapun juga dengan keterlibatan banyak pihak, kemungkinan untuk terjadi konflik atau persoalan-persoalan dalam hubungan kerja mereka juga mungkin terjadi, tetapi tentu saja bisa dilakukan antisipasi sejak awal. Sehingga misalnya marketing harus target penjualan 100 unit. Kalau target 100 unit berarti bagian produksi harus menyediakan berapa? Bisa enggak? Jangan sampai nanti marketing sudah menggenjot kinerjanya, ternyata produknya tidak tersedia karena bagian produksi tidak mampu memenuhi
target produksi. Nah, jangan sampai seperti itu sehingga tidak saling mendukung yang pada akhirnya juga sama-sama tidak bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan terutama saat data atau informasi tidak cukup, sehingga kita harus mempunyai data-data yang lengkap dan jelas ya. Makanya tadi diupayakan untuk menyusun anggaran ya kontinu ya, jangan kadang dibuat kadang tidak gitu ya, sehingga kita memiliki data atau informasi yang cukup. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama kita. Silahkan apabila ingin melakukan pendalaman materi, ditambahkan materinya dari berbagai sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.